Sejarah Islam di Cina berkembang pesat sejak abad ke-7 sebelum komunis berkuasa. Muslim Uighur lebih dari 1 juta ditahan di pusat penahanan di provinsi paling barat Xinjiang, Cina. Para pemimpin dan pakar tentang Uighur yang berada di luar Cina telah memperingatkan bahwa situasinya dapat memburuk, hingga PBB telah mencurigai praktek genosida terhadap Muslim Uighur. Mengapa Muslim di sana tidak mendapatkan keadilan? Bagaimanakah sejarah Islam di Cina berkembang? Sejarah Islam di Cina sebenarnya sudah sangat lama, sejak abad ke-7 melalui utusan dari Timur Tengah yang menemui Kaisar Gaozong dari dinasti Tang, seperti yang dilansir dari The Conversation pada 2019. Data pada 2019 menyebutkan setidaknya ada 1,6% dari total populasi di Cina atau sekitar 22 juta orang adalah Muslim. Tidak lama setelah kunjungan dari Timur Tengah, masjid pertama dibangun di selatan pelabuhan perdagangan Guangzhou untuk Arab Saudi dan Persia yang berkeliling Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Selama masa itu para pedagang Muslim banyak singgah di pelabuhan Cina dan di pos perdagangan jalur sutra, namun mereka hidup terpisah dari mayoritas Cinahan selama 5 abad. Situasinya berubah pada abad ke-13 di bawah dinasti Yuan Mongol, ketika umat Islam datang ke Cina dalam jumlah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melayani sebagai administrator bagi pengusaha baru yang merupakan keturunan Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol. Bangsa Mongol memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan birokrasi Kekaisaran Cina dan meminta bantuan Muslim dari kota penting jalur sutra seperti Bukhara dan Samarkand di Asia Tengah. Mereka merekrut dan secara terpaksa merelokasi ratusan hingga ribuan orang Asia Tengah dan Persia untuk membantu mereka mengatur kerajaan yang sedang berkembang di Istana Yuan. Pada zaman itu sebagian pejabat memboyong serta istri mereka dari negara asal dan sebagian lainnya melakukan pernikahan antar budaya dengan warga setempat. Setelah Genghis Khan menaklukkan sebagian besar Eurasia pada abad ke-12, ahli warisnya menguasai berbagai bagian benua yang mengarah ke periode kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memungkinkan budaya, barang, serta ide berkembang dan dapat dipertukarkan dengan lebih luas sehingga tradisi budaya Cina dan dunia Muslim bersatu dengan cara baru pada zaman itu. Sekitar 300 tahun berikutnya selama dinasti Ming, Muslim masih terus memiliki pengaruh dalam pemerintahan Cina. Salah satu tokoh dunia bersejarah yang kemudian muncul pada zaman itu adalah Zheng He atau Cheng Ho, laksamana Muslim yang memimpin armada Cina dalam perjalanan untuk menjelajah dan menjalin hubungan diplomatik di sekitar Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Revolusi kebudayaan pada abad ke-18 di bawah dinasti Qing yang berlangsung dari 1644 hingga 1911, hubungan antara Muslim dan negara Cina mulai berubah. Periode ini mulai terjadi beberapa bentrokan kekerasan antara pemerintah Cina yang berkuasa dengan Muslim ketika warga mencoba mengontrol langsung wilayah tempat mayoritas Muslim tinggal. Bentrokan dalam banyak kesempatan terjadi menandai periode pertumbuhan populasi Muslim dan perluasan wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 1949, akhirnya Republik Rakyat Cina terbentuk yang diketuai oleh Mao Zedong, komunis revolusioner. Ahli etnografi dan antropolog membagi orang-orang yang tinggal di dalam perbatasan negara baru itu menjadi 56 kelompok etnis berdasarkan kriteria yang relatif ambigu seperti bahasa, wilayah, sejarah, dan tradisi yang sama. Dari pembagian kelompok tersebut ada 10 kelompok yang sekarang diakui sebagai minoritas Muslim. Berdasarkan urutan banyaknya populasi 10 kelompok tersebut yaitu Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kirgiz, Salar, Tazik, Uzbek, Bonan, dan terakhir Tatar yang saat ini berjumlah sekitar 5.000.
Pada tahun pertama setelah berdirinya Republik Rakyat Cina, umat Islam relatif masih menikmati kebebasan beragama. Namun setelah gerakan revolusi kebudayaan semakin kuat antara 1966 hingga 1969, hak Muslim semakin dirampas. Masjid dirusak, salinan Al-Quran dihancurkan, Muslim dilarang pergi menunaikan ibadah haji, ekspresi semua keyakinan agama dilarang oleh pengawal merah. Setelah kematian Mao Zedong pada 1976, komunis mengadopsi kebijakan yang lebih santai terhadap komunitas Muslim. Tragedi 9 November, namun tensi terhadap Muslim telah meningkat kembali sejak terjadinya tragedi 9 November pada 2001. Situasi panas mencapai titik didih pada 2009 ketika terjadi kerusuhan etnis antara Uighur dan Han Cina di seluruh provinsi Xinjiang. Sejak itu negara Cina perlahan dan diam-diam meningkatkan pembatasan terhadap pergerakan dan budaya dari Uighur serta kelompok minoritas Muslim lainnya. Lalu, secara konsisten, situasi terhadap Muslim semakin buruk di Cina, seperti penahanan tidak sah terhadap Muslim yang tinggal di wilayah Uighur di Cina Barat. Kampanye yang dimulai dengan Uighur sekarang diperluas ke Kazakh dan lainnya. Disebutkan oleh The Conversation bahwa banyak bukti bahwa etnis Hui juga menghadapi penindasan hak yang semakin meningkat. Tekanan yang diberikan pemerintah Cina pada etnis Uighur ternyata tidak hanya terjadi di dalam negeri saja. Sebuah laporan menyebutkan kalau Beijing juga melakukan tekanan pada etnis Uighur yang tinggal di 22 negara. Menurut laporan dari Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, agen-agen Cina telah melacak, melecehkan, dan mengancam anggota komunitas Muslim Uighur di 22 negara. Skala penindasan transnasional Cina terhadap Uighur sangat menakjubkan. Dari rendisi individu hingga ancaman online sehari-hari, tidak ada kedamaian bagi Uighur yang tinggal di luar negeri, kata Omer Kanat, Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, seperti dikutip dari Radio Free Asia Kamis 11 November. Laporan setebal 64 halaman dirilis bersama oleh UHRP, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington DC, dan kelompok pertukaran akademik Oxford Society for Central Asian Affairs. Didasarkan pada data survei dari etnis Uighur yang tinggal di seluruh dunia. Laporan tersebut menambahkan ada lebih dari 5.500 contoh peringatan dan ancaman terhadap individu dan anggota keluarga mereka di 22 negara. Dilaporkan pula munculnya pelecehan dan intimidasi terhadap etnis Uighur. Peter Erwin, pejabat program senior untuk advokasi dan komunikasi di UHRP, mengatakan taktik yang digunakan oleh agen Cina termasuk serangan cyber, pelecehan online, dan kampanye kotor publik. Skala dan ruang lingkup peretas dan operasi intelijen yang didukung negara Cina telah berkembang di negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi etnis Uighur sejak 2014, kata Bradley Jardine, Direktur Penelitian di Oxford Society for Central Asian Affairs.